Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Nang Ariza. Kali ini saya akan membawakan cerita horor dari Twitternya Bang Dioseta yang berjudul Imah Lewung bagian ketiga yang mempunyai subjudul Perang Gaib. Sebelum memulai ke cerita, ada baiknya bagi yang belum subscribe atau baru mampir ke channel ini, kalian bisa subscribe channel ini dulu dan langsung nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa langsung mendapatkan notif ketika saya mengupload video-video baru. Untuk yang mau membaca ceritanya secara langsung dan lengkap, link akan saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo kowane nek kowe durung siap. Kowe ora ngerti sing mbok lawan. Iki dudu mung gelut. Iki perang. Jangan berani-berani kalau kamu belum siap. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Ini bukan pertarungan. Ini perang. Aku tersentak dari tidurku. Teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Lewung yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu ini seperti bunuh diri, mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal muasal tragedi ini. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, ini juga alasan saya kenapa saya mengajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep. Jawabku. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara, apa benar itu lelepah? Pak Kuswara memandangku sambil menjentikkan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budemu itu ya? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, Bapak tahu Gio? Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Saya sempat membantunya saat dia dikejar lelepah. Sepertinya sudah sebulan yang lalu. Jelas Pak Kuswara. Berarti Pak Kus juga tahu lokasi majikan lelepah itu? Tanyaku. Belum. Memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya. Dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep. Jelasku pada Pak Kuswara. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela nafas. Maksudnya rumah Mbah Wira? Jawab Pak Kus. Iya Pak, tapi masih perlu kita pastikan. Jawabku. Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, harusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk ke rumahnya. Lanjut Pak Kuswara. Masalahnya Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang.
ceritaku dengan gelisah. Semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan ke seseorang. Namanya Cahyo, teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu. Tanyaku ke Pak Kuswara. Baiklah Mas Danan, jangan lupa persiapkan segalanya dari awal. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti, jawab Pak Kuswara. Sepiring lotek diantarkan oleh Teh Imas ke hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara. Namun, tetap terlihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku, di rumah Bu Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun, hujan deras tak kunjung berhenti dan Pak Kuswara belum kunjung datang juga. Gio, kamu benar lihat makhluk itu di tanahnya Mbah Wira kan? Tanya Cahyo ke Gio. Benar Mas, aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Kuswara nolongin Gio. Ceritanya singkat. Hujan semakin deras. Rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah, berharap Pak Kuswara yang datang. Danan, tunggu! Teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. Siapa kamu? Teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus kering dengan kepala miring, menyeringai dengan bibirnya yang robek sampai ke telinga. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang, bermaksud menyerang makhluk itu. Namun, sebelum selesai, makhluk itu menghilang dari balik derasnya rintikan hujan. Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. Brengsek! Kenapa kita bisa tidak sadar? Ucap dia dengan kesal. Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati? Tanyaku pada Cahyo untuk memastikan apa yang aku lihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. Siapapun yang mengirim ini pastilah orang yang dengan ilmu tinggi, ucap Cahyo. Bola api itu berputar-putar di atas rumah.
bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi bola api itu mencoba menerobos. Namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya suara yang dari tadi kami dengar adalah suara banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat sekeliling, mencari asal energi yang menahan banaspati itu. Sudah kuduga, itu adalah Pak Kuswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membaca beberapa kalimat doa dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di kebun kosong itu. Sudah aman, kata Cahyo. Pak Kuswara membuka matanya dan menghampiri kami. Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu beresiko untuk yang tinggal di rumah, kata Pak Kuswara. Enggak Pak, saya yang bodoh, enggak menyadari ada makhluk sekuat itu yang menyerang, jawabku. Terima kasih Mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati, ucap Pak Kuswara sambil menoleh kepada Cahyo. Nggih Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Kuswara, mungkin salah satu dari kita sudah celaka, jawab Cahyo. Ayo masuk dulu Pak, kita kenalan di dalam saja, ucapku memotong perbincangan mereka. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian dan melanjutkan perbincangan kami. Bu Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Kuswara. Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya, ucap Bu Ranti gelisah. Pak Kuswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti. Terlihat menggiurkan, namun aku harus menyempurnakan puasaku untuk persiapan nanti. Bahaya Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya akan semakin banyak, jawabku kepada Bu Ranti. Iya Mas, pokoknya hati-hati ya, sahut Bu Ranti. Bu, saya titip ini, tolong diserahkan ke Gio. Minta dia membawa ini selama kami pergi, ucap Pak Kus ke Bu Ranti sembari menyerahkan sebuah benda yang ku tahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. Hehehe, itu pusaka pengganti raga juga Pak, tanyaku pada Pak Kuswara dengan penuh harap. Bukan, hanya untuk berjaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan lelepah. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini, jawab Pak Kuswara. Dan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat, kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus, mohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan.
Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi pekarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar, seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini, namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah goblok! Kalian gak tahu apa yang kalian hadapi, ucap bapak tua itu. Jadi benar, ini semua ulah Mbah Wira, tanya Pak Kuswara dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak, seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Benar saja, sebuah tangan tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kuswara, beliau justru maju seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir Mas Danan, aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya, ucap Pak Kuswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Lewung. Jelema anu geus indit ulah balik, anu geus tenang ulah ngaganggu, anu teu tenang tanpa pamales kanyeri. Mata tombak dijatuhkan ke tanah. Cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela nafas lega. Nampaknya ia berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam mencoba meraih Mbah Wira. Belum sempat menyentuhnya, sesosok makhluk raksasa melibasnya hingga terpental. Ya, itu lelepah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan lelepah, aku dan Pak Kuswara menerjang ke arah Mbah Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak akan bisa membunuhku, ucap Mbah Wira. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api persis seperti yang menyerang rumah tadi. Tak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbah Wira. Sampai akhirnya
Sapuan lengan raksasa dari lelepah membuat Pak Kuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparnya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu hingga menusuk ke jantung Mbah Wira. Seketika ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya, pikirku. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari lelepah melemparkan tubuhku. Untung saja mantra pelindung dari Cahyo mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah 2 makhluk jahanam yang mencoba menyerangku tadi. Kali ini Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. tenangkan dirimu, Mas Danan. Ucap Pak Kuswara sambil mencoba kembali berdiri. Lihat ke depanmu. Dari kegelapan di dalam rumah, muncul seseorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang tidak asing. Itu Mbah Wira. Dia kembali tanpa luka sedikit pun. Kerisku pun tergeletak begitu saja. Jangankan membunuhku, menghadapi makhluk penjagaku saja kalian tidak mampu. Ucap Mbah Wira dengan sombongnya. Baiklah, kalau itu maumu. Balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Ya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu ikut kemana saja ia pergi. Cahyo menggila seperti kera, menaiki tubuh lelepah, menutup kepalanya dengan sarung dan menghantam kepalanya dengan tangan kosong. Lelepah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian lebur saketi, sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banaspati. Tak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya aku sudah bersiap. Namun, sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi Pak Kuswara melemparkan mata tombak ke Banaspati hingga bola api itu pecah dan tak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo. Dia semakin menggila. Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba melumat manusia yang sedang menyerangnya. Namun, kedua tangan Cahyo menahannya dan merobek rahang lelepah itu. Mas Cahyo, jantungnya! Teriak Pak Kuswara. Sadar dengan petunjuk dari Pak Kuswara, Cahyo membacakan ajian pada tangannya dan seolah tangan kanannya berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang tajam. Seketika lengan itu menghujam dada lelepah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak raksasa itu tersungkur tak berdaya. Mengerikan. Ya, memang. Itu adalah roh bangsa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo.
kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur. Kulitnya menjadi keriput dan menghitam. Namun, ia masih berusaha untuk bertahan. Mbah Wira! Teriak suara seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku dengan bantuan Kang Asep menahan badannya. Aku tidak mati, ucapnya kepada kami. Belum sempat menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataannya lagi. Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringan untukku saat ini. Lanjutnya, kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini, ucap Pak Koswara kepada Mbah Wira. Seandainya saja aku bisa, aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri, jawabnya. Sudut pandang Wira beberapa puluh tahun yang lalu. Kang Wira, kadieu? Ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik nan anggun yang selalu membuatku merasa nyaman. Aku selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu petromak, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari memelukku. Kang, Lilis kangen, ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis, meraba dari rambut, leher, hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. Aduh! Teriak Lilis. Kenapa, Lis? Tanyaku. Gak apa-apa, ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. Ini ulah siapa, Lis? Si bangsat gumelar lagi? Tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa. Aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantarkan rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa, aku pulang dengan terlambat. Berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja,
lampu petromak di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah yang penuh dengan memar. Lilis, kamu kenapa? Teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu Gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. Bocah nggak tahu diuntung. Udah nggak sayang nyawa kamu, Wira? Teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan! Tolong hentikan! Teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun, siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. Ini wanita yang kamu mau, ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. Hentikan! Tolong hentikan! Teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung, ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat, seolah seperti neraka yang tak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu menciumi bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasar di tubuhnya dan memperkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam. Aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage, ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup, tepatnya kami. Pagi itu, Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun, semuanya sudah berubah.
Kejadian malam itu terus membakar amarahku dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan. Aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun, seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mirah di sana. Setan? Demit? Jin? Bukan. Makhluk itu lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan memberikan apapun apa yang kau minta. Asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati mengenaskan. Teriakku kepada makhluk itu. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari, jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet, dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun, ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. Hentikan! Teriakku kepada sebuah makhluk. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan itu sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun, apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kutorehkan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka. Ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya. Ucapku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu. Ucap makhluk itu. Makhluk itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami Imah Lewung tempatku memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Bersambung part 4. Bagaimana guys dengan cerita yang barusan? Tuliskan pendapat kalian di komentar ya.
Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Serta kunjungi juga Twitternya Bang Dioseta, link ada di deskripsi. Oh iya, jangan lupa untuk share juga video ini ya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan melihat video sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.